Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dalam video pembelajaran ini. Nah, dalam video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai mata pelajaran Praktikum Akuntansi Perusahaan Dagang dengan materi laporan perubahan modal atau capital statement pada perusahaan dagang. Jadi, sebelumnya kan saya sudah menjelaskan tentang laporan keuangan, di mana laporan keuangan itu laporan keuangan pada perusahaan dagang itu terdiri dari 4 jenis laporan. Itu adalah laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, serta laporan arus kas. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang laporan perubahan modal. Oke, di sini saya akan membahas 4 submateri yang terkait dengan materi ini, yaitu ada pengertian laporan perubahan modal, fungsi laporan perubahan modal, komponen laporan perubahan modal, serta penyebab modal perusahaan dapat berubah. Nah, yang pertama adalah pengertian laporan perubahan modal. Untuk pengertiannya itu sendiri, ada menurut para ahli, yaitu sini ada menurut Kasmir, laporan perubahan ekuitas atau modal adalah laporan keuangan yang mencatat informasi tentang penyebab bertambah dan berkurangnya modal selama kurun waktu tertentu. Sedangkan menurut Sodikin dan Riono, laporan perubahan ekuitas atau modal ini merupakan laporan keuangan yang secara sistematis menyajikan informasi tentang perubahan ekuitas perusahaan yang diakibatkan operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik pada satu periode akuntansi tertentu. Nah, dari dua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan perubahan modal ini adalah laporan yang menunjukkan adanya perubahan modal dari modal awal menjadi modal akhir setelah digunakan untuk membiayai kegiatan usaha perusahaan selama satu periode akuntansi, di mana laporan ini menyajikan pertambahan atau pengurangan modal dalam satu periode akuntansi. Nah, laporan perubahan modal ini merupakan bentuk laporan keuangan kedua yang disusun setelah dilakukannya penyusunan laporan laba rugi yang sudah saya jelaskan di pertemuan sebelumnya. Nah, laporan perubahan modal ini disajikan pada beberapa bentuk perusahaan seperti perusahaan perseorangan, persekutuan atau CV, dan firma. Sementara untuk perseroan, laporan perubahan modal tidak disajikan, melainkan akan diganti dengan laporan laba ditahan. Selanjutnya adalah fungsi dari laporan perubahan modal. Nah, terdapat beberapa fungsi dari dibentuknya laporan perubahan modal ini, yaitu seperti berikut. Pertama ialah memberi laporan mengenai perubahan modal kerja. Kemudian kedua, membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Ketiga, memberikan wawasan luas tentang implementasi keuangan, stabilitas, dan informasi masa depan, serta menjadi acuan dalam menganalisis dan mengevaluasi status keuangan perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah komponen dari laporan perubahan modal ini. Nah, terdapat nih komponen penting yang ada dalam laporan perubahan modal, yaitu yang pertama adalah modal awal, yaitu keseluruhan dana yang diinvestasikan untuk perkembangan atau kemajuan suatu perusahaan mulai dari awal perusahaan tersebut berdiri sampai waktu tertentu di mana belum terjadinya penambahan modal kembali. Jadi ini biasanya modal awal tuh modal awal periode berjalannya. Nah, kemudian yang kedua, pengaruh dari perubahan kebijakan akuntansi, yaitu di mana penyesuaian itu kan dibutuhkan di dalam cadangan pemegang saham di awal periode laporan komparatif. Hal tersebut disebabkan karena adanya perubahan kebijakan akuntansi yang diaplikasikan dengan cara retrospektif, di mana tujuannya itu adalah untuk menyajikan kembali modal awal pada jumlah yang akan ditentukan dalam kebijakan akuntansi yang baru. Kemudian yang ketiga, pengaruh koreksi kesalahan periode yang sebelumnya.
di mana adanya efek dari koreksi kesalahan di periode sebelumnya ini tentunya akan menyebabkan data perlu disajikan secara terpisah dalam laporan perubahan modal dalam bentuk penyesuaian. Nah, efeknya ini nggak langsung dijatuhkan pada saldo awal modal, sehingga jumlah yang disajikan pada laporan periode yang berjalan ini dapat diperiksa atau dilacak dengan mudah dan tepat dari laporan keuangan di periode sebelumnya. Kemudian keempat adalah saldo yang disajikannya lagi, yaitu modal yang dapat diatribusikan atau dibagi pada para pemegang saham di awal periode kooperatif sesudah dilakukannya penyesuaian. Hal tersebut ini terkait dengan adanya perubahan kebijakan akuntansi serta koreksi kesalahan pada periode sebelumnya. Jadi ini langkah-langkah selanjutnya. Kemudian dividen, yaitu pembayaran dividen ini ialah dengan cara mengurangkan modal pemegang saham. Nah, dividen ini ada atau timbul ketika adanya distribusi kekayaan yang bisa diatribusi pada masing-masing pemegang saham. Jadi kalau dividen ini ialah pendapatan yang diperoleh oleh para pemegang saham, maka kita akan mengurangi modal perusahaan kita karena kita akan memberikan keuntungan kepada mereka. Kemudian keenam adalah prefer atau spot drawing, adalah penarikan sejumlah modal oleh direktur atau selaku pemilik perusahaan atau pihak-pihak yang menanam modal untuk keperluan pribadi atau keperluan lain di luar kegiatan usaha utama perusahaan. Jadi pemilik perusahaan atau para penanam modal atau pemegang saham mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, jadi di luar kegiatan usaha perusahaan. Nah, itu disebut dengan prefer atau drawing, sehingga nantinya akan mengurangi modal perusahaan. Kemudian ketujuh adalah laba atau rugi bersih, yaitu selisih dari semua penghasilan dengan jumlah semua beban sebagaimana tercatat di dalam laporan laba rugi. Jadi kalau misalnya laba atau rugi bersih ini nanti akan dicatat kalau misalnya perusahaan mendapatkan laba, maka tentunya akan menambahkan modal. Namun jika perusahaan mengalami kerugian, tentunya akan mengurangi modal perusahaan. Dan terakhir adalah saldo akhir, yaitu saldo cadangan modal dari pemegang saham di akhir periode pelaporan, seperti yang terlihat pada laporan posisi keuangan. Jadi saldo akhir ini nantinya adalah totalnya yang udah kita dari modal awal, kemudian ditambah dengan laba, kemudian dikurang dengan dividen atau rugi atau prefer. Nah, itulah nantinya hasilnya menjadi saldo akhir atau modal akhir di akhir periode berjalan. Selanjutnya adalah penyebab modal perusahaan dapat berubah. Jadi secara komprehensif ini terdapat beberapa penyebab mengapa sih modal perusahaan itu dapat berubah di akhir periode. Jadi kan pada awal periode ini terdapat modal nih, tapi bukan perusahaan itu pasti nanti ada kegiatannya jual beli, adanya transaksi, sehingga tentunya di akhir periode itu pastilah modal itu akan berubah, entah bertambah, entah berkurang karena akibat dari transaksi tersebut. Nah, penyebabnya yaitu ada pertama adanya kenaikan ekuitas atau modal, yaitu baik yang berasal dari laba maupun tambahan investasi yang mengakibatkan modal kerja bertambah. Nah, ini yang menambah modal kita di awal periode. Kemudian kedua, pengambilan modal yang dilakukan oleh pemilik perusahaan atas dasar kepentingan pribadi atau disebut dengan prefer atau drawing. Jadi kalau ini tentunya akan mengurangi modal kita, Nah, kemudian ketiga adalah perusahaan mengalami kerugian baik yang sifatnya normal maupun eksidental. Jadi ini juga akan mengurangi modal kita. Dan terakhir adanya pembagian dividen kepada para pemegang saham sehingga dapat mengurangi modal. Nah, ini yang dapat mengurangi modal awal kita. Oke. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke praktiknya. Nah, ini saya akan memberikan contoh langsung untuk praktiknya. Di sini saya masih menggunakan
contoh dari PT Cemerlang. Jadi sebelum kita mengerjakan capital statement ini, tentunya kita harus mengerjakan siklus sebelum-sebelumnya, yaitu dari analisis transaksi, kemudian jurnal khusus, jurnal umum, buku besar pembantu, kemudian ledger, trial balance, adjusting, kemudian worksheet, dan laba sampai menemukan laba setelah pajaknya, kemudian income. Dan ini adalah income statement yang merupakan laporan pertama dalam laporan keuangan perusahaan dagang. Jadi setelah kita kalian menghitung nih, menghitung laba sebelum pajak, kemudian menghitung pajak, serta net profit after tax atau laba bersih setelah pajak, langkah selanjutnya adalah kita akan mengerjakan capital statement. Nah, langkahnya adalah sama, kita akan mengisi COP-nya terlebih dahulu, yaitu nama perusahaan, kemudian capital statement, periodenya, serta mata uangnya. Jadi di sini untuk mempermudah kita dalam pengerjaannya. Nah, langkah pertamanya adalah kita akan mengisi modal awal perusahaan kita, atau di sini kita akan menulisnya dengan retained earnings, yaitu pada bulan 1 Desember 2011. Karena ini awal periodenya, karena ini untuk periode Desember 2011. Sehingga awal periodenya adalah 1 Desember 2011. Nah, ini sumbernya kita dapat lihat di bagian ledger untuk opening balance. Kita lihat untuk modal awal, yaitu berarti di capital stock atau di ekuitas. Nah, di sini kita lihat opening balance-nya adalah sebesar 420.250.000. Ini tinggal dipindahkan saja. Kemudian kita akan ada tambahan nih, add, yang menambah modal awal kita, yaitu seperti laba bersih. Nah, laba bersih di sini berarti kan net profit after tax yang harus kita masukin adalah laba bersih setelah pajak yang bersumber dari income statement ini. Kita pindahkan nih, dia net profit after tax-nya yang udah kita hitung di income statement sebesar Rp250.138.125. Kemudian kita pindahkan di sini. Nah, kalau misalnya ada tambahan-tambahan lainnya tinggal ditotalkan, sehingga totalnya seperti ini untuk bagian penambahan, dan kemudian ada pengurangan atau minus. Untuk pengurangan ini bisa dividen, bisa prefer, bisa rugi. Jadi kalau misalnya dia rugi, nantinya akan terletak di bagian minus, karena akan mengurangi modal. Kalau misalnya laba berarti akan di posisi penambah, karena akan menambah modal. Nah, di sini sumbernya kalian bisa lihat di bagian worksheet atau WS. Di bagian kelompok 3. Ada akun apa nih setelah capital stock? Nah, di sini kan setelah capital stock atau ekuitas ini cuman ada dividen. Nah, di sini kalian lihat di bagian adjusting trial balance-nya untuk saldonya. Nah, ini ya. Itu sebesar 25.400. Sini 25.400 karena ini dividen berarti di bagian pengurangan. Karena kita akan memberikan keuntungan kepada para pemegang saham sehingga modal kita akan berkurang. Di sini totalkan. Nah, kemudian terakhir adalah masukkan retained earnings 31 Desember 2011 atau modal akhir periode berjalan. Itu kan sini periode berjalannya itu Desember 2011. Nah, tinggal kita totalkan aja dari yang modal awal, kemudian ditambah dengan penambahnya, dan dikurang dengan pengurangnya. Di sini kan berarti yang untuk minus ini berkurang. Sehingga modal akhir periode berjalan ini untuk PT Cemerlang atau retained earnings pada 31 Desember 2011 sebesar Rp644.988.125. Nah, jadi seperti itu. Cukup simpel dan mudah untuk capital statement ini. Ini termasuk yang paling mudah di antara jenis laporan keuangan lainnya. Jadi kalau misalnya ini pengerjaannya cukup singkat. Nah, kalian cuma tahapannya ini doang. Tinggal modal awal ditambah dengan penambahnya seperti laba, jangan itu laba. Kemudian dikurangkan dengan pengurangnya, yaitu ada prefer, ada dividen, ada rugi dan lainnya. Nah, sehingga nantinya dapat diketahui modal akhir periode berjalan. Kayak gitu. Oke. Jadi perlu diperhatikan ya bahwa untuk laporan modal ini, laporan perubahan modal ini ditujukan untuk
mengetahui modal akhir kita di akhir periode berjalan, sehingga kita dapat mengetahui nih mana aja yang menambah modal kita, mana aja yang mengurangi modal kita. Nah, kayak gitu. Jadi kita dapat tahu juga kan perusahaan ini berarti mengalami peningkatan likuiditas, peningkatan laba atau tidak, pengurangan. Jadi dapat mengetahui peningkatan modal, pengurangan modalnya, kayak gitu. Oke, saya rasa cukup untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.